Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sultech Geometry Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi eksponen dan juga logaritma, di mana materi ini bisa teman-teman temui di kelas 10, yaitu mata pelajaran matematika wajib. Untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari mengenai bab eksponen. Jadi, kita akan pelajari mengenai bab eksponen terlebih dahulu. Apa itu eksponen? Jadi, eksponen itu adalah suatu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Bagaimana bentuknya? Misal ada A pangkat N. A pangkat N itu bagaimana? A pangkat N itu A dikali A dikali A hingga dikali A sebanyak N kali. Jadi misal 2 dipangkatkan 4. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 jumlahnya adalah 4 kali. Ingat ya. Jadi kalau 2 pangkat 4 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau 2 dikalikan 2 sebanyak 4 kali. Seumpama ada 5 pangkat 3 berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali sebanyak 3 kali. Itu untuk eksponen. Selanjutnya kita akan berlanjut ke sifat eksponen. Jadi eksponen itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, ada A pangkat P. A pangkat P dikali A pangkat Q. Jadi A pangkat P dikali A pangkat Q. Nanti bisa kita satukan menjadi A pangkat P ditambah Q. Jadi pangkatnya ditambahkan. Kalau A pangkat P dikali A pangkat Q, nanti pangkatnya ditambahkan menjadi A pangkat P plus Q. Kita kasih contoh secara singkat. Contoh 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 kan 4 ya. 2 pangkat 2 4 dikali 2 pangkat 3 8. 8 dikali 4 yaitu 32. Misal sekarang kita pakai sifat ini. A pangkat P tambah Q. Berarti kan 2 pangkat 2 ditambah 3. Alias 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kan 32 juga. Berarti contohnya yaitu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 2 ditambah 3. Jadi pangkatnya ditambahkan. Itu kalau ini dikali. Kalau dibagi bagaimana? Kalau dibagi A pangkat P dibagi A pangkat Q, nanti hasilnya adalah A pangkat P dikurangi Q. Jadi kalau dikali itu hasilnya positif. Kalau dikali itu ditambah. Kalau dibagi itu dikurangi. Ingat ya, kalau dikali itu ditambah. Kalau dibagi itu dikurangi. Lanjut ke sifat yang nomor 3, yaitu A pangkat P diperpangkat Q. Atau A pangkat P dipangkatkan Q lagi. Jadi hasilnya yaitu A pangkat P dikali Q. Ini kita kasih contoh soal. Misal 2 pangkat 2 diperpangkat 2. Jadi ada contoh seperti ini ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi sebanyak 2 kali. Kalau kita kerjakan manual yaitu 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 2 kan 4. Ada pangkat 2 lagi. Sama dengan 16. Kalau kita kerjakan pakai sifat 2 pangkat 2 berarti kan P dikali Q. 2 dikali 2. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sama. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Ke sifat yang keempat. Misal ada A pangkat P dikali B pangkat P.
Jadi basisnya itu yang berbeda. Jadi pangkatnya sama, tapi basisnya yang berbeda. Nanti hasilnya yaitu bisa jadi seperti ini. A dikali B dipangkatkan P. Kita buat contoh. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kalau kita kerjakan biasa, jadi 4 dikali 9. Ya, jadi 4 dikali 9. 4 dikali 9 berapa? 36. Kalau kita kerjakan pakai sifat, menjadi 2 dikali 3 dipangkatkan 2. 2 kali 3 yaitu 6, dipangkatkan 2 menjadi 36. Sama kan hasilnya? Untuk sifat yang selanjutnya yaitu sifat yang kelima. Untuk sifat yang kelima yaitu A pangkat min P. Jadi kalau ada A pangkat min, pangkatnya yaitu min ya. Lihat pangkatnya min, tadi pangkatnya positif semua, sekarang pangkatnya negatif. Bagaimana kalau A pangkat min P? Nanti hasilnya akan seperti ini, 1 per A pangkat P. Jadi kalau awalnya itu negatif, posisinya di atas atau sebagai pembilang, nanti ditukarkan ke bawah. Jadi ini seperti ini ya. A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Contoh 4 pangkat min 2. Jadi nanti hasilnya adalah 1/4 pangkat 2. Ingat ya, ingat-ingat ini. Lanjut kita ke sifat yang nomor 6. Sifat yang nomor 6 yaitu akar A pangkat P, akarnya memiliki pangkat Ki. Jadi akar Ki A pangkat P. Nanti hasilnya akan menjadi A pangkat P per Ki. Kalau teman-teman bingung, saya kasih contoh soal. Misal akar pangkat 2. Seperti ini ya. Akar pangkat 2 16 kuadrat misalnya. 16 pangkat 3 biar beda. Akar pangkat 2 16 pangkat 3. Nanti hasilnya adalah 16 pangkat 3 per 2. Jadi angka yang ada di dalam akar menjadi pembilang seperti biasanya. Misal seperti ini ya, A pangkat P tetap 2 pangkat 2 menjadi 4. Jadi kalau 16 pangkat 3 nanti silakan dihitung berapa. Nanti pangkat dari akarnya, pangkat dari akar yang pangkat 2 ini menjadi penyebut di bawah. Jadi di bawah ini ya, pangkat min E per 2. Itu untuk nomor 6. Misal ada lagi, ini pengembangannya. Ada pangkat P, akar pangkat P, diakar lagi, pangkat Ki, diakar lagi, pangkat R. Jadi akarnya double 3. Di sini 8. Bagaimana ini cara menghitungnya? Teman-teman nggak usah bingung. Cara menghitungnya yaitu seperti ini. 8 kita tulis sebagai basisnya. Berhubung 8-nya tidak memiliki pangkat, kita tulis 1. 8 pangkat 1 per, di sini ada PQR. Kalau pangkat Ki aja menjadi P per Ki. Atau 1 per Ki ya. Kalau ini A pangkat 1 kan berarti A pangkat 1 per Ki. Kalau ini 8 di akar R, di akar Ki, di akar P. Menjadi 8 pangkat 1 per P dikali Ki dikali R. Jadi pangkatnya berada di penyebut semua menjadi PQR dikalikan semua. Itu untuk yang nomor 6. Sebelum kita lanjut ke sifat berikutnya, ada tambahan untuk sifat yang nomor 4. Jadi nomor 4 tadi kan A dikali P dikali A pangkat P dikali B pangkat P. Untuk sifat tambah nomor 4 kita taruh di sebelah sini. Ada A pangkat P
dibagi B pangkat P. Seperti ini ya. A pangkat P dibagi B pangkat P. Nanti hasilnya bisa jadi seperti ini. A per B dipangkatkan P. Jadi pangkatnya di luar. Silakan dipahami lagi pada lembar kali ini sebelum kita lanjut ke lembar berikutnya. Kita lanjut ke lembar berikutnya, yaitu sifat nomor 7. Sifat nomor 7. Sifat nomor 7 yakni P akar X. Jadi P akar X plus minus Q akar X. Di sini bisa kita jadikan menjadi seperti ini, P plus minus Q akar X. Jadi ini adalah sifat yang ke-7 mengenai eksponen, atau kita kasih contoh lagi, P akar X, akarnya kita kasih pangkat N, contoh plus ya, plus aja contohnya, Q akar X pangkat N. Jadi nanti hasilnya adalah P plus Q akar pangkat N X. Ini adalah sifat yang ke-7. Kita buat contoh soalnya biar lebih paham. Yakni misal P-nya kita tulis 3. Jadi P-nya 3. Akar pangkat 2 16. Dikurangi 2. Akar pangkat 2 16. Jadi syaratnya yaitu ini harus sama ya. Harus sama. Ini harus sama. Jadi akar 16 pangkat 2 itu harus sama. Kalau tidak sama tidak bisa menggunakan sifat nomor 7 ini. Kita teruskan menjadi 3 dikurangi 2 pangkat 16 akar pangkat 2. Hasilnya yaitu 1 tidak usah kita tulis. 16 pangkat setengah yaitu 4. Ini adalah sifat yang nomor 7. Untuk sifat yang nomor 8 yaitu akar pangkat N XY. Jadi akar pangkat N XY. Jadi atau kita keluarkan, kita pisahkan menjadi akar pangkat NX dikali akar pangkat N Y. Jadi seperti ini. Misal kita punya soal yaitu akar pangkat 36 misal ya. Akar pangkat 36. 36 itu kan kalau kita pecah bisa menjadi 4 dan 9. Kita jadikan seperti ini. Akar 4 dikali 9. Jadinya kan seperti ini ya. Nanti kita pakai sifat ini menjadi akar pangkat 4 dikali akar pangkat 9. Hasilnya 2 dikali 3 6. Tapi kalau kita langsung dari sini bisa lebih mudah. Akar 36 yaitu 6. Kebetulan angkanya bisa diakar langsung. Sekarang kita lanjut ke sifat yang terakhir yaitu sifat nomor 9, yaitu akar pangkat P ya, akar pangkat P X pangkat N per Y pangkat N. Pangkat M aja biar beda ya. Jadi atas sama bawah tidak harus sama pangkatnya. Bisa kita jadikan seperti ini. Akar pangkat P X pangkat N ya. Akar pangkat P X pangkat N dibagi akar pangkat P Y pangkat M. Jadinya seperti ini. Ini adalah sifat yang terakhir. Contoh. Kita punya akar pangkat 2. Misal di sini 16.
yang bawah misal berapa? 81. Bisa kita jadikan seperti ini, akar pangkat 16 dibagi akar pangkat 81 menjadi 4/9. Ini adalah sifat yang ke-7 atau sifat yang terakhir. Selanjutnya kita akan mempelajari persamaan eksponen. Tapi sebelum kita ke persamaan eksponen, kita kenali dulu fungsi eksponen. Kita pindah ke lembar berikutnya mengenai fungsi eksponen. Kita tulis di sini fungsi eksponen. Apa itu fungsi eksponen? Fungsi eksponen yaitu bilangan berpangkat. Sama ya, pengertiannya eksponen yaitu bilangan berpangkat. Berhubung ini fungsi, berarti ada tulisannya bilangan berpangkat yang mana pangkatnya membentuk atau terdiri dari sebuah fungsi. Terdiri dari sebuah fungsi. Contohnya bagaimana? Misal ada seperti ini. Fx sama dengan A pangkat Gx. Jadi ada Fx sama dengan A pangkat Gx dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Maaf ya, A lebih dari 0 maksudnya. Jadi A nya harus positif. Dan A tidak boleh sama dengan 1. Kenapa A harus positif dan A tidak boleh sama dengan 1? A harus positif karena kalau A negatif, jadi kalau A nya itu negatif, nanti hasilnya berbeda-beda. Misal ada min 2 dipangkatkan 2, hasilnya 4. Ini kebetulan min 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kalau 2 pangkat 2 hasilnya juga 4. Tapi kalau min 2 pangkat 3 hasilnya min 8. Tapi kalau 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Oleh karena itu, maka hasilnya harus, atau A-nya itu harus positif. Yang kedua, mengapa A-nya harus tidak sama dengan 1? Karena bilangan 1 atau angka 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya tetap 1. Jadi bilangan 1 kalau dipangkatkan berapapun, hasilnya tetap 1. Ini adalah pengertian dari fungsi eksponen atau bentuk dari fungsi eksponen. Ada bentuk lain yang lebih rumit dari fx sama dengan A pangkat Gx, yaitu fx sama dengan Gx pangkat Hx. Ini adalah bentuk yang agak kompleks. Jadi fx sama dengan Gx pangkat Hx. Mungkin juga ada bentuk lain seperti ini. Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Juga ada fx pangkat Hx sama dengan fx pangkat Gx. Juga ada dan masih banyak lagi. Jadi fungsi eksponen itu sangat banyak bentuknya, sangat banyak jenisnya ya. Kita lanjut ke lembar berikutnya mengenai persamaan eksponen. Persamaan eksponen. Persamaan eksponen yaitu fungsi eksponen tadi kita jadikan ke bentuk persamaan. Di sini kita akan punya 4 bentuk dasar atau 4 bentuk yang paling simpel atau paling dasar, dan juga 2 bentuk pengembangan. Jadi ada yang dasar, ada juga yang pengembangan. Yang pertama dulu yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Jadi A pangkat fx sama dengan A pangkat P, di mana A tidak boleh sama dengan 1 dan A
lebih dari 0. Sama ya seperti yang tadi, mengapa tidak boleh sama dengan 1 dan mengapa lebih dari 0. Di sini untuk menyelesaikan persamaan ini simpel saja. Di sini kan sama-sama A dan A. Arti cara menyelesaikannya atau himpunan penyelesaian HP ya, kita singkat HP, yaitu fx sama dengan P. Jadi himpunan penyelesaiannya fx sama dengan P. Kita buat contoh soal. Misalkan 3 pangkat x min 5 sama dengan 3 pangkat 2. Misalnya seperti ini. 3 pangkat x min 5 sama dengan 3 pangkat 2. Jadi kan 3 ini adalah A. 3 ini adalah A. X min 5 adalah fx. 2 adalah P. Di sini langsung saja fx sama dengan P. Berarti x min 5 sama dengan 2. Berarti x sama dengan 7. Betul nggak? X-nya kalau kita masukkan 7 itu pernyataannya menjadi sama. Menjadi 3 ya. 3 pangkat x min 5 sama dengan 3 pangkat 2. X-nya kita masukkan 7. Jadi 3 pangkat 7 min 5 sama dengan 3 pangkat 2. 7 dikurangi 5. 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. Betul? A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Hasilnya adalah fx sama dengan P. Ini kalau fungsinya atau fx-nya variabelnya pangkat 1 ya. Kalau variabelnya pangkat 2 nanti akan ada 2 penyelesaian. Contoh kita pakai yang pangkat kuadrat. Misal 7 pangkat x kuadrat min 5x plus 12 sama dengan 7 pangkat 7. Jadi 7 pangkat x kuadrat min 5x plus 12 sama dengan 7 pangkat 7. Di sini langsung saja kita selesaikan menjadi fx sama dengan P. X kuadrat min 5x plus 12 sama dengan 7. Kita pindah ke sebelah kiri menjadi x kuadrat min 5x plus 12 ditambah 7 menjadi plus 5 ya. Sama dengan 0. Di sini kita akan selesaikan dari mana x kuadrat min 5x plus 5 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan. Kalau memang bentuknya sempurna bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. Berhubung ini bentuknya tidak sempurna atau kita harus menggunakan rumus ABC. Jadi menggunakan rumus yang seperti ini. A kuadrat min 4AC per B kuadrat. Pakai rumus yang seperti ini ya. Menyelesaikannya silakan teman-teman hitung sendiri. Kalau teman-teman menemukan jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Jadi kalau bentuknya seperti ini bisa kita logika. Misalkan kan kita logika dari contoh soal yang pertama tadi ya. Dari contoh soal yang pertama kan 3 sama 3. Kalau sama dengan berarti kan pangkatnya pasti sama toh. Jadi pangkat yang sebelah kiri sama pangkat sebelah kanan pasti sama. Jadi x-nya ini berapa biar menjadi 2. X min 5 ini diganti berapa biar menjadi 2. X-nya kita jadikan 7 agar 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Itu logikanya untuk persamaan yang pertama. Kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi kalau yang pertama tadi salah satunya adalah konstanta, yang kedua ini kedua-duanya pangkatnya adalah sebuah fungsi, dimana syaratnya sama A tidak boleh sama dengan 1, A lebih dari 0. Himpunan penyelesaiannya yaitu fx sama dengan gx. Kita buat contoh soal. Misal yaitu 7 pangkat
2x plus 1. Ini kan sudah menjadi bentuk fungsi ya. Sama dengan 7 pangkat x kuadrat min 5x plus 11. Kedua-duanya bentuk fungsi pangkatnya 7 pangkat 2x plus 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min 5x plus 11. Jadi langsung saja fx sama dengan gx menjadi 2x plus 1 sama dengan x kuadrat min 5x plus 11. Kita pindah ke sebelah kanan biar mudah, menjadi x kuadrat min 7x plus 10. Ya, x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan menjadi x min 5, x min 2. Jawabannya yaitu x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Berarti HP-nya di sini yaitu 5 dan 2. Kalau tidak percaya, bisa kita buktikan. Kalau x-nya kita masukkan 5 menjadi, kita masukkan x5 menjadi 7 pangkat 5 dikali 2x. 2x, x-nya dimasukkan 5 menjadi 10. 10 tambah 1, 11. Sama dengan 7 x kuadratnya berarti 5 kuadrat 25 dikurangi 5 dikali 5 25 dikurangi 25 0 tambah 11 11. Kita buktikan juga yang x sama dengan 2. 2 kita masukkan 2 dikali 2 4 ditambah 1 5. Kita masukkan sebelah kanan juga 7 pangkat 2 kuadrat 4 dikurangi 10 dari 5 kali 2 4 dikurangi 10 min 6 tambah 11 5. Jadi sama ya, kita punya dua himpunan penyelesaian. Jadi ada 7, ada 5 dan juga ada 2. Berarti untuk menyamakan pangkatnya bisa kita gunakan 5, bisa kita gunakan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 7 pangkat 2x plus 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min 5x plus 11 adalah 5 dan juga 2. Kita lanjut ke persamaan berikutnya. Persamaan yang ketiga. Kita lanjut ke persamaan yang ketiga, yaitu a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Jadi kalau tadi a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, sekarang kita rubah basisnya atau konstantanya yang beda, yaitu a dan juga b. Syaratnya sama, a lebih dari 0, a tidak boleh sama dengan 1, b lebih dari 0, b tidak boleh sama dengan 1. Untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, HP-nya yaitu fx sama dengan 0. Mengapa kok fx sama dengan 0? Karena bilangan berapapun, a sama b ini bilangan berapapun, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi a pangkat 0 itu hasilnya 1, b pangkat 0 hasilnya 1. Kalau tidak percaya, kita buktikan dengan contoh soal. Misal 2 pangkat x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 7 pangkat x kuadrat plus 5x min 6. Kita punya contoh seperti ini, x kuadrat plus 5x min 6, fx-nya. Kita langsung selesaikan menjadi fx sama dengan 0, x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan langsung menjadi x min 1, x plus 6 sama dengan 0. Kita cari akarnya, x sama dengan 1 dan juga x sama dengan min 6. Berarti kalau 1 dan min 6 kita masukkan, pangkatnya menjadi sama dengan 0. Jadi 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 7 pangkat 0 hasilnya juga 1. Walaupun 1000 pangkat 0 hasilnya juga 1. Oleh karena itu, kalau ada bilangan yang berbeda a dan b, tapi pangkatnya sama, fx, ya, fx-nya kita sama dengan 0 agar menjadi 1. Kita lanjut ke persamaan yang keempat.
yaitu ini adalah persamaan dasar yang terakhir, yaitu fx sama dengan hx sama dengan gx dulu biar nggak bingung. Fx sama dengan gx sama dengan fx pangkat gx ya maaf, fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Jadi pangkatnya yang berbeda, tapi konstantanya atau basisnya membentuk sebuah fungsi. Kedua-duanya membentuk sebuah fungsi. Di sini HP-nya ada 4. Jadi HP-nya ada 4. Kalau tadi HP-nya ada 1, di sini HP-nya ada 4. Tadi kan HP-nya 1 ya, fx sama dengan 0. Yang tadi fx sama dengan p, ada yang fx sama dengan gx. Di sini kita punya 4 HP. HP yang pertama yaitu gx sama dengan hx. Mengapa kok gx sama dengan hx? Sama seperti persamaan yang kedua tadi, pangkatnya berbeda ya. Gx sama hx pangkatnya berbeda tapi basisnya sama, fx. Kita sama dengankan agar kita menemukan gx dan hx ini sama. Jadi dua pangkat berapapun sama dengan dua pangkat berapapun, kalau pangkatnya sama, hasilnya juga pasti sama. Itu adalah HP yang pertama. Untuk HP yang kedua yaitu fx sama dengan 1. Mengapa kok fx sama dengan 1? Fx kan basis ya, basis ini. Jadi kalau basisnya itu satu pangkat berapapun, hasilnya pasti adalah 1. Oleh karena itu himpunan yang kedua yaitu fx sama dengan 1. Himpunan yang ketiga atau penyelesaian yang ketiga yaitu fx sama dengan 0. Jika ada jikanya, fx sama dengan 0 jika gx dan hx adalah positif. Jadi kalau gx dan hx-nya positif, fx-nya sama dengan 0. Mengapa kok kalau gx dan hx-nya positif? Karena kalau gx dan hx itu negatif, kalau pangkatnya negatif, nanti menjadi seperti 0. Kita bahas nanti contoh soalnya biar teman-teman paham. Kita lanjut ke persamaan yang keempat dulu, yaitu fx sama dengan min 1. Sama jika ada syaratnya juga, jika gx dan hx sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi di sini kita punya 4 penyelesaian. Kita usut satu persatu dari mana penyelesaian itu dan dari mana syarat-syarat ini. Misal di penyelesaian yang pertama yaitu gx sama dengan hx. Misal kita punya sebuah contoh soal ya. Misal 2 x plus 1. Kita buat contoh soal ngawur ya. Gx-nya misal 5 min x sama dengan fx juga, berarti sama 2x plus 1. Gx sama hx beda, berarti di sini kita ganti misal x plus 5 gitu aja ya. X plus 5. Atau biar beda x plus 6 deh, biar nanti bisa kita tentukan. Ini adalah contoh soalnya. Contoh soal dari fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Di sini kita punya 4 penyelesaian juga. Kita punya 4 himpunan. Yang pertama yaitu gx sama dengan hx. Kita masukkan saja gx-nya 5 min x, hx-nya yaitu x plus 6. Baru kita pindah-pindahkan biar jadi mudah, menjadi 2x sama dengan min 1. 2x sama dengan min 1. 5 dikurangi 6 kan min 1 ya, berarti 2x sama dengan min 1. X sama dengan min 1 per 2. Jadi kalau x-nya kita masukkan min 1 per 2, hasilnya pasti sama. Pangkatnya itu pasti sama. 5 dikurangi 1 per 2 yaitu 5 dikurangi min 1 per 2. Jadi 5,5 kan ya. 5 dikurangi min setengah.
Berarti 5,5. Selanjutnya yaitu min setengah ditambah 6. Hasilnya adalah 5,5. Dari sini kita bisa buktikan kalau X-nya kita masukkan min setengah, hasilnya pasti sama. Kita masuk ke yang kedua, yaitu fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Berarti 2x plus 1 sama dengan 1. 2x sama dengan 0. 1 kurang 1 kan 0. X sama dengan 0. Karena 0 dibagi 2, hasilnya tetap 0. 0 dibagi berapapun kan hasilnya tetap 0. Itu untuk yang kedua. Sekarang kita sudah punya dua penyelesaian, yaitu min setengah dan juga 0. Sekarang kita bahas yang ketiga. Untuk yang ketiga ini tidak usah kita cari fx-nya berapa. Maaf, tidak usah kita cari x-nya berapa. Karena yang ketiga dan keempat ini adalah sebuah pernyataan. Mengapa kok fx sama dengan 0? Jika gx dan hx-nya sama-sama positif. Karena kalau fx-nya 0 berarti kan fx ini 0. 0 ya. 0 pangkat gx-nya kalau positif kan 2 contoh. 0 pangkat 2 sama dengan 0 pangkat 5. Jadi pastinya sama fx. Kita pakai konstanta aja untuk perumpamaan biar mudah. 0 pangkat 2 sama dengan 0 pangkat 5. Hasilnya pasti 0. Berarti 0 merupakan sebuah HP. Kita buktikan yang D juga. Kita buktikan yang C dulu, belum selesai. Ini kalau pangkatnya positif. Mengapa kok gx dan hx harus positif, tidak boleh negatif? Karena kalau negatif, 0 pangkat min 2 misalnya. 0 pangkat min 2 kan menjadi 1 per 0 pangkat 2. 1 per 0 hasilnya tidak terdefinisi. Jadi 1 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisikan, alias tidak bisa dihitung. Itu adalah yang ketiga. Untuk yang keempat, kita taruh sebelah sini. Mengapa kok kalau fx sama dengan min 1 itu syaratnya adalah gx dan hx-nya sama-sama ganjil atau sama-sama genap? Karena kalau fx-nya min 1 berarti kan yang bawah min 1 ya. Min 1 sama dengan min 1. Kita tulis dulu. Kalau sama-sama ganjil berarti misal 3. Di sini 7. Kan sama-sama ganjil, tapi beda gx sama hx. 3 sama 7 kan beda. Hasilnya pasti min 1 sama min 1. Kenapa kalau tidak boleh genap? Karena kalau min 1 pangkat 2 ya. Min 1 pangkat 2 sama min 1 pangkat 3. Ini kan ganjil sama genap ya. Kalau ini kan ganjil sama ganjil atau sama-sama genap. Di sini ganjil sama genap. Min 1 pangkat 2 kan 1. Kalau min 1 pangkat 3, min 1. Ini adalah perbedaannya. Mengapa kok tidak boleh satu ganjil, tidak boleh yang satu genap? Kita coret ya, karena itu merupakan kesalahan. Jadi di sini kita punya 1, 2, 3, dan 4 penyelesaian. Yaitu min setengah, 0, 1, dan min 1. Di sini kita punya 4 himpunan penyelesaian. Selesai sudah pembelajaran kita mengenai bab eksponen. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman mendapatkan update-update video berikutnya. Untuk video pembahasan mengenai logaritma akan kita bahas di part selanjutnya, yaitu di part 2. Teman-teman tetap semangat belajar. Jangan lupa dipelajari lagi walaupun sudah belajar sekali. Kalau belum paham silahkan pelajari kembali. Kalau sudah paham bisa lanjut ke latihan-latihan soal agar semakin paham dan bisa mengerjakan soal dalam bentuk apapun. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.